Bu Putri Rizky Fadila, kelas 12 IPA 3, absen 25. Orang kulit hitam. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang logaritma. Antara lain seperti sejarah logaritma, pengertian logaritma, bentuk umum logaritma, sifat-sifat logaritma, dan contoh soal logaritma. Sejarah logaritma. Logaritma berasal dari kata algoritma dengan sejarah yang cukup unik. Algorims berarti proses menghitung dengan angka Arab. Dalam sejarahnya, jika seseorang menghitung menggunakan angka Arab, maka dia disebut sebagai algosims. Dan penemu algoritma adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Di negara barat sana, beliau lebih dikenal dengan sebutan algorims. Panggilan inilah yang kemudian menjadi konsep dasar algoritma yang ditemukan Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, lahir pada tahun 770 dan wafat pada tahun 840 di Khwarizm, yang merupakan kota di selatan Sungai Oxus yang sekarang Uzbekistan. Buku karya Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi yang digunakan di barat dengan judul Al-Jam Bihisab al-Hid. Buku tersebut merupakan karya yang sangat-sangat gemilang dari matematikawan Muslim Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Sejarah kemudian berlanjut di mana seorang bernama John Napier yang merupakan ahli matematika berkebangsaan Inggris lahir di Merchiton Student Castle, Edinburgh. Napier pada usia 13 tahun menyelesaikan sekolahnya di Prancis dan kemudian dia meneruskan ke universitas di Scotland. Kemudian, tepat di tahun 1612 Masehi, dia menemukan sebuah sistem yang diberi nama logaritma. Yang kita tahu bersama, logaritma berasal dari nama Muhammad Ibnu Khwarizm, dan sekarang temuannya itu lebih dikenal dengan nama logaritma Baber atau Napierian logarithms. Pada tahun 1014, John Napier menerbitkan buku tentang logaritma. Hal ini disambut dengan sangat antusias mereka para ilmuwan pada saat itu. John Napier kemudian meninggal pada tahun 1617 di usianya yang ke-67 tahun. Dia kemudian dimakamkan di Edinburgh. Pengertian logaritma. Secara umum, logaritma merupakan sebuah inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang dipakai dalam penentukan besar pangkat dari sebuah bilangan pokok. Pada intinya, dengan mempelajari logaritma, maka kita dapat mencari besar pangkat dari sebuah bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Jika biasanya perpangkatan A pangkat C sama dengan B,
Maka dalam bentuk logaritma dapat dinyatakan dengan pangkat A log B sama dengan C dengan A kurang dari 0 dan A sama dengan 1. Bentuk umum logaritma adalah logaritma yang memiliki basis 10 yang biasanya bisa ditulis dengan menghilangkan basis logaritmanya. Jika A pangkat N sama dengan X, maka pangkat A log X sama dengan N. Keterangannya, A sama dengan bilangan pokok atau basis, syaratnya A kurang dari 0 dan A sama dengan 1. X sama dengan bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus, syaratnya X kurang dari 0. N besar pangkat atau nilai logaritma. Sifat-sifat logaritma. Pangkat A log A sama dengan 1. Nomor 2, logaritma dari perkalian dengan rumus pangkat A log PQ sama dengan pangkat A log P plus pangkat A log Q, asal A, P, dan Q kurang dari 0 dan A sama dengan 1. 3. Logaritma dari pembagian dengan rumus pangkat A log P per Q sama dengan pangkat A log P dikurangi pangkat A log Q, asal A, P, dan Q kurang dari 0, A sama dengan 1. 4. Logaritma dari perpangkatan dengan rumus pangkat A log B C sama dengan C pangkat A log B, asal A, P kurang dari 0 dan A sama dengan 1. 5. Mengubah basis logaritma dengan rumus pangkat A log B sama dengan M log B per M log A, asal M, A, dan B kurang dari 0. 6. Perpangkatan dengan logaritma dengan rumus A pangkat log P sama dengan P, asal A, P kurang dari 0 dan A sama dengan 1. 7. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Contoh soal. Nomor 1. Pangkat 2 log 4 plus pangkat 2 log 8 sama dengan titik-titik. Nomor 2. Pangkat 8 log 32 sama dengan titik-titik. Nomor 3. Jika diketahui pangkat 2 log 8 sama dengan M dan 2 log 7 sama dengan N, maka tentukanlah nilai pangkat 16 log 14. Mari kita bahas bersama-sama ya. Pada soal nomor 1, hal pertama yang harus kita lakukan adalah cek basisnya. Kedua persamaan logaritma di atas ternyata memiliki nilai basis yang sama, yaitu 2. Nah, karena basisnya sama, kita tidak bisa menggunakan sifat logaritma yang kedua untuk mengetahui hasilnya, sehingga pangkat 2 log 4 plus 2 log 8 sama dengan 2 log 4 kali 8 sama dengan pangkat 2 log 32 sama dengan 5. Ingat, tujuan logaritma adalah mencari pangkat. Jadi, 2 pangkat berapa hasilnya 32? Jawabannya adalah 5. Pada soal nomor 2 ini, kita tidak bisa langsung mengerjakannya
karena pasti akan bingung untuk mencari nilai perpangkatan dari 8 yang hasilnya 32. Lalu bagaimana kalau kita perhatikan dengan jeli? 8 itu merupakan hasil pemangkatan dari 23 dan 32. Merupakan hasil pemangkatan dari 25, sehingga bentuk logaritmanya bisa kita ubah seperti yang ada di gambar. Pangkat 8 log 32 sama dengan pangkat 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5 sama dengan 5/3 pangkat 2 log 2 sama dengan 5/3. 1 sama dengan 5/3. Nah, ini menggunakan sifat nomor 6. Nah, nomor 3, pangkat 2 log 8 sama dengan M, pangkat 2 log 7 sama dengan N. Pangkat 16 log 14, pangkat 16 log 14 sama dengan pangkat 2 log 14 per pangkat 2 log 16. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah ketika kita bekerja dengan bentuk perpangkatan Y sama dengan BX, seringkali kita diharuskan mencari nilai X. Hal ini berarti kita diharuskan mendefinisikan bentuk baru dari persamaan di atas yang dikenal dengan logaritma. Dalam mengoperasikan logaritma memiliki sifat-sifat karena bentuk logaritma memungkinkan bentuk pangkat dan sebaliknya. Sifat-sifat logaritma dapat diturunkan dari sifat-sifat bilangan berpangkat, seperti sifat logaritma dari perkalian dan pembagian, logaritma dan perpangkatan, serta mengubah basis logaritma. Manfaat penerapan logaritma dalam kehidupan sangat banyak sekali. Di antaranya dalam bidang fisika, kebanyakan digunakan dalam bidang telekomunikasi, elektronik, akustik. Salah satu sebab digunakan logaritma adalah karena telinga manusia mengekspresikan suara yang terdengar secara logaritmik. Selain itu, ada juga diterapkan dalam bidang listrik, astronomi, perhitungan menggunakan alat seismograf, serta menghitung model bunga majemuk dan pertumbuhan. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang materi logaritma. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk, mari kita belajar materi logaritma bersama-sama ya. Sekian dari saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada anjing ya? Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitam. Anjing ngejar. Bakso. Allah kabur. Gak bisa kabur.